وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan juga kita masih bisa kuat melaksanakan qiyamul lail, yang mana dua-duanya ini kalau dijalankan di bulan Ramadan dengan baik, puasa dan qiyamul lail, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa sebelumnya, dosa-dosa yang telah lalu. Meskipun para ulama mengatakan pengampunan dosa atas amal soleh yang kita lakukan itu kaitannya dengan dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaih. Ada satu ayat yang ingin saya buka dalam ceramah kali ini, ya. Saya ingin membukanya dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan padanya atau di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Maka bisa disebut Syahrul Ramadan itu juga Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, ya. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan kalau kita amati semua yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, pokoknya yang ada interaksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka itu menjadi sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad SAW diturunkan atasnya Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah sayyid. Sayyid itu tuan atau orang yang paling mulia di antara anak Adam wala fakhr. Tidak ada kesombongan. Karena faktanya seperti itu maksudnya. Bahasa Arab menjadi bahasa yang mulia yang kita pelajari karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Begitu juga orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, yang sering membacanya, yang sering mentadaburinya, bahkan mengamalkannya, maka Allah jadikan dia orang yang mulia, termasuk para penghafal Al-Quran. Makanya balasan bagi sahibul Quran nanti di akhirat itu apa? Sahibul Quran itu nanti balasannya di akhirat adalah Allah mengatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, kata Allah. Kemudian naiklah, maksudnya naik apa? Naik level surganya. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran secara tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di surga itu pada akhir ayat di mana kamu membacanya. Nah, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin baik tingkatan surganya. Pertanyaannya, sahibul Quran itu siapa sih? Kan begitu ya.
Nah, ada dalam syarah Sunan Tirmidzi ada kitab yang berjudul namanya Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ada judul. Di situ dikatakan sahibul Quran mayyulazimuhu bil qira'ah wal amal bihi, yaitu orang yang terus-menerus membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya dan mengamalkannya. Nah, itu sahibul Quran. Meskipun kalaupun kita tidak hafal Al-Quran, seandainya kita menjadi sahibul Quran dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara mempelajari isinya, dengan cara mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah yang telah dikatakan oleh Allah untuk sahibul Quran nanti di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya ingin sedikit berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Saya katakan Al-Quran ini istimewa, Al-Quran kitab yang agung, Al-Quran kitab mukjizat. Al-Quran itu kitab mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, dan mukjizat Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang berlangsung sampai nanti hari kiamat. Kalau kita mengamati mukjizatnya Nabi Isa sudah lewat, mukjizatnya Nabi Musa juga sudah lewat, tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu bako terus menerus ada dan akan ada sampai nanti di hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Saya dulu ketika awal-awal kuliah itu bertanya, kok bisa Al-Quran itu mukjizat? Wong sama-sama bahasa Arab, ya apa enggak? Al-Quran bahasa Arab, syair yang berbahasa Arab itu juga bahasa Arab. Lah, mukjizat itu turun kepada Nabi tujuannya untuk apa? Untuk membenarkan Nabi, untuk melemahkan orang-orang yang menolak dakwanya Nabi, sehingga orang-orang yang menolak tersebut merasa lemah dan mau mengimani apa yang dibawa oleh para Nabi. Nah, maka Al-Quran itu turun ketika orang itu sangat bangga, ketika orang sangat ahli dengan syair-syair, dengan sastra Arab, dengan syair-syair Arab, bahasa Arab. Sehingga ketika Quran turun, Al-Quran bukan syair, tapi Al-Quran memiliki ketinggian bahasa yang luar biasa. Sehingga sebagian orang-orang musyrikin itu sampai mengakui, ada seorang ketika itu orang musyrik yang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu mengatakan bahwa Al-Quran ini betul-betul tidak bisa diungguli oleh bahasa apapun. Dengan kata-katanya yang indah sekali, saya tidak hafal kata-katanya, tapi yang jelas Walid bin Mughirah, ia mengakui bahwa Al-Quran ini tidak ada yang mengungguli. Ia mengatakan atasnya sangat manis, bahkan ketika menghujam ke bawah akan menghancurkan apa yang dibawanya. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan bahasa Al-Quran, ia ingin mengungkapkan kekuatan bahasa Al-Quran dan ingin mengungkapkan bahwa tidak ada yang mampu mengungguli bahasa Al-Quran. Nah, makanya sampai sekarang itu tantangan itu masih belum dijawab. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Datangkanlah satu surat saja, nggak usah 5 surat. Ya, tantangannya itu bertahap ya, ada yang 10 surat. Dan tantangan terakhir itu 1 surat saja. Kalau bisa mendatangkan seperti Al-Quran, ya maka hebat. Faktanya sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Maka berarti Al-Quran itu mukjizat. Lah kok bisa? Sama-sama bahasa Arab kok bisa mukjizat? Nah, ini ingin saya terangkan sedikit karena kita semua belajar bahasa Arab ya. Semoga bisa kita pahami sedikit-sedikit ya. Al-Quran itu memiliki kejelian bahasa atau memiliki ketelitian bahasa yang luar biasa ya. Atau yang dikatakan oleh para ulama diqqatun fil lughah. Bahasanya sangat teliti, bahasanya sangat detail. Seandainya ada ayat yang mirip di dalam Al-Quran, itu terkadang ada perbedaannya ya. Maka ada beda huruf, satu huruf misalnya
Padahal ayatnya mirip ya. Maka itu bisa dilihat kenapa kemudian Allah meletakkan misalnya ada lamut taukid di sini tapi tidak meletakkan di tempat lain. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Misalnya ada ayat ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Coba perhatikan ayat inna dzalika min azmil umur. Ya, inna dzalika min azmil umur ya. Jadi ayat ini berbicara tentang perintah sholat, kemudian perintah bersabar untuk setiap musibah yang menimpa kita, setiap musibah yang menimpa kita. Ayat kedua, ini kita bandingkan. Misalnya walaman intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Di ayat kedua ada ayat inna dzalika lamin azmil. Bedanya apa? Ayat pertama kan inna dzalika min azmil umur ya, tadi yang saya bacakan. Ayat kedua inna dzalika lamin azmil umur, ada lamnya. Itu lamnya disebut lam apa? Lamut taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan. Nah kira-kira apa bedanya antara ayat pertama sama ayat yang kedua? Perbedaannya adalah ayat yang pertama itu berbicara tentang musibah yang menimpa manusia yang mana manusia tersebut tidak mampu menolaknya. Seperti sakit, itu tidak mampu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kena apa misalnya? Tiba-tiba naudzubillah misalnya bapaknya sakit. Tiba-tiba ibunya sakit. Maka itu adalah musibah yang seorang tidak mampu untuk menolaknya. Kalau musibah yang mana orang tidak mampu menolaknya, maka Allah gunakan inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya itu adalah perkara yang membutuhkan ketabahan istilahnya. Jadi tidak pakai lam taukid. Tapi di ayat kedua berbicara tentang bagaimana seorang bersabar dari hinaan manusia yang di sekitarnya. Kalau yang pertama tadi apa? Tentang sakit ya, tentang sakit atau tentang musibah-musibah dari Allah yang orang itu tidak mampu untuk membalasnya, itu yang pertama. Nah, ayat yang kedua yang saya bacakan tadi itu berbicara tentang ketika ada seseorang yang menghina diri kita misalnya. Ketika ada seseorang yang kemudian menyakiti hati kita misalnya. Maka pertanyaannya, kita bisa membalas atau tidak? Bisa? Sangat bisa membalas. Itu bukan di luar kendali kita. Kalaupun ada orang misalnya menghina kita, kita balas 10 kali lebih jelek hinaannya, sangat mungkin dan sangat bisa. Iya atau tidak? Iya. Pertanyaannya adalah di ayat kedua itu Allah menggunakan inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya kalau orang mampu bersabar atas hinaan manusia, atas hal-hal yang menyakiti dirinya, maka itu adalah perkara yang sangat-sangat betul-betul membutuhkan ketabahan. Maka berbeda ya, berbeda. Maka disinilah kemudian letak bahwa Al-Quran itu memiliki ketelitian bahasa. Hanya beda lamut taukid saja itu sudah ada makna yang berbeda, ya kan? Hanya beda, satu pakai inna dzalika min azmil umur, yang satu inna dzalika lamin azmil umur, itu sudah beda. Berat yang mana kira-kira? Misalnya ada musibah yang sekiranya kita tidak mampu menolaknya, mau nggak mau kita harus menerima misalnya tertimpa sakit, mana lebih berat? Menahan diri dari perkataan atau membalas menyakiti orang lain, atau tertimpa musibah karena sakit misalnya? Maka yang paling berat, yang lebih berat adalah menahan diri dari ujian lisan-lisannya manusia. Makanya di ayat kedua itu Allah menggunakan inna dzalika lamin azmil umur. Nah itu berbeda. Itu satu contoh bahwa Al-Quran memiliki ketelitian bahasa, Al-Quran memiliki kedahsyatan di dalam bahasa. Itu kalau mau diterangkan contohnya banyak, belum lagi dari sisi mukjizat ghaibi, belum lagi dari sisi mukjizat ilmi, belum lagi dari sisi mukjizat tasyri'i, banyak.
Nah, maka ini yang ingin saya bawakan, bahwa Al-Quran itu istimewa. Maka cara kita menyikapi Al-Quran itu juga harus dengan istimewa. Hendaknya kita senantiasa membacanya. Dan di bulan Ramadan ini Rasulullah itu sering kali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi semakin di bulan Ramadan itu semakin sering deres Al-Quran. Maka itu yang dianjurkan kepada kita. Di antara amalan yang paling baik ya, yang terbaik di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Para ulama dulu, misalnya Utsman bin Affan, ya itu sahabat ya, 30 hari 30 kali khatam, berarti sehari sekali. Imam Asy-Syafi'i berapa kali khatam? Sehari 2 kali, berarti 60 kali, sebulan 60 kali khatam. Nah, ya kan? Nah, kalau imam siapa misalnya di sini? Oh. Nah, kalau kita bagaimana? Paling tidak sebulan khatam, satu kali Ramadan khatam sekali, paling tidak. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali itu lebih baik. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu obatnya hati. Ya betul, memang Al-Quran obatnya hati. Seandainya seorang ditimpa kesedihan, seorang ditimpa gundah gulana, cobalah membaca Al-Quran. Niscaya kesedihan itu akan Allah hilangkan dari diri kita ya. Maka hendaknya kita selalu mentadaburi Al-Quran, selalu membacanya, bahkan mengamalkan isinya ya. Dengan mentadaburi kita tahu bagaimana kedahsyatan kemukjizatan Al-Quran. Dengan membacanya kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengamalkannya maka jalan hidup kita akan terang ya, kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan kemaksiatan yang ada di dunia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.